Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku yang solih-solihah, yang insya Allah senantiasa hadir dalam setiap doa dan munajat malam Pak Razak, kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Pak Razak ucapkan selamat datang di pembelajaran daring Rumpun Sosial kelas 8 pekan ketiga, karakter yang baik. Nah anak-anakku, jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar beberapa materi dalam satu pertemuan sekaligus, hari ini insya Allah pembelajaran fokus hanya pada satu materi, yakni materi agama. Attention, jika kalian masih belum berwudu, pause video ini, segera ambil wudu dan lanjutkan agar nilai kebermanfaatannya semakin bisa dirasakan. Jika kalian masih belum menutup aurat, segera tutup dan duduklah dengan senyaman mungkin. Siap? Selanjutnya, siapkan kertas folio bergaris dan alat tulis. Catat materi hari ini dengan baik. Pastikan kalian simpan dengan rapi di map kuning bertuliskan rumpun sosial. Bisa dipahami anak-anak? Seperti biasa, sebagai bukti kehadiran, kalian tinggalkan komentar berisi nama, nomor absen, dan kelas. Jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Dukungan kalian insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jika kalian sudah selesai mengikuti jalan pembelajaran hari ini, seperti biasa, klik link tagihan yang ada di description box. Kerjakan setiap butir soalnya dan laksanakan tugas yang diminta dengan sebaik-baiknya. Bisa dimengerti anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah, dan Allah berkenan menjadikan kita anak-anak yang salih-salihah, yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang salih-salihah, jika pada 2 pekan lalu kita belajar tentang Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-63, hari ini kita akan membaca, menghafalkan, mengartikan, mengupas kandungan maknanya, sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari seputar Al-Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Sekali lagi, Al-Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Mari anak-anak, kita buka Al-Quran juz ke-15 surat ke-17 Al-Isra ayat 27. Sudah dibuka?
Dengarkan dengan seksama, ikuti setelah Pak Rozak membaca. Semoga Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Nah anak-anak, itulah tadi bacaan Al-Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Sekarang mari kita artikan secara lafziyah atau sesuai dengan lafaznya. Sudah siap? Ikuti setelah Pak Rozak membaca. Inna sesungguhnya al-mubadzirina orang-orang yang boros, kanu adalah mereka, ikhwanasy syayatin saudaranya syaitan, wa kana dan adalah asy-syaitanu syaitan lirabbihi kepada Tuhannya kafura sangat ingkar. Tafsir ayat. Anak-anakku yang salih-salihah, Al-Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27 mengingatkan kita untuk tidak berlaku boros, atau dalam istilah Arabnya adalah tabdzir. Mengapa demikian? Karena berlaku boros adalah kebiasaan setan. Sehingga siapapun yang berlaku boros berarti dia menjadikan dirinya sebagai saudaranya setan. Na'udzubillah. Maka anak-anak, jangan sekali-kali berlaku boros. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk berlaku hemat, atau dalam istilah Arabnya adalah iqtisad, yang dapat diartikan menggunakan segala sesuatu dengan hati-hati, sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Eits, bukan berarti kikir ya anak-anak, karena pada ayat sebelumnya, ayat ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang membutuhkan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikan haknya kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan janganlah sekali-kali kamu menghamburkan hartamu secara boros. Jadi hemat itu harus, tapi jangan sampai pelit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berlaku hemat, sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang ditakhrij oleh Imam Ahmad. Ma'ala man iqtasada. Tidak akan menjadi fakir orang yang berlaku hemat. Nah anak-anak, selain mengandung larangan untuk berlaku boros, Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-27 yang barusan kita baca mengandung beberapa makna sebagai berikut. 1. Menyisihkan sebagian harta kita kepada kerabat, orang-orang yang kurang mampu dengan cara infak, sedekah, dan zakat. Yang kedua, perilaku boros sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku boros akan mengantarkan pelakunya kepada penyesalan. 3. Orang yang boros berarti mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menggunakan hartanya dengan baik. Kalau sampai Allah cabut nikmat dari harta yang kita miliki, bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, orang yang berlaku boros termasuk golongan setan yang akan dimasukkan ke neraka. Kalau mau masuk neraka jalur prestasi sih silahkan. Tapi kalau Pak Ron Saksi maunya ke surga, kuy, kita ke surga bersama-sama. Penerapan perilaku hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anakku yang solih-solihah, perilaku hemat dan sederhana bisa dilihat dari bagaimana caranya beramal, bagaimana caranya makan, minum, dan berpenampilan, serta bagaimana caranya mereka menggunakan hartanya. 1. Hemat dan sederhana dalam beramal. Pernahkah kalian berinfak di masjid? Seberapa sering kalian melakukan hal itu? Nah anak-anak, perlu kalian tahu, berinfak sedikit tapi istiqomah. Misal kalian punya uang 1.000, kalian sisihkan untuk masukkan infak ke masjid, tapi kalian lakukan setiap hari, itu jauh lebih baik daripada tidak pernah infak, sekalinya infak langsung 1 juta. Karena orang yang berinfak sedikit tapi istiqomah, itu artinya ia sedang mempraktikkan kesederhanaan dalam beramal. Amalnya ikhlas bukan karena pandangan manusia, tapi murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan kisah anak seorang penjual tahu yang setiap harinya ibunya menggantungkan sebungkus tahu di pagar rumah gurunya. Masya Allah, karena keikhlasannya dan keridhaan gurunya, ia pun kini menjadi pemuda yang sukses. Alhamdulillah. Yang kedua, hemat dan sederhana dalam makan, minum, dan berpenampilan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebihan dan sombong. Anak-anak, kalian suka makan? Dari makanan berikut, mana yang paling kalian sukai? Coba kalian bedakan makan karena suka dengan makan karena kebutuhan. Kira-kira kalian termasuk yang suka makan atau yang butuh makan? Coba sekali-kali kita renungkan. Ketika kita hendak makan enak, makan dengan harga yang mahal, kalau sudah tidak selera, kemudian kita buang sia-sia. Sedangkan di luaran sana, banyak sekali orang yang bahkan untuk sesuap nasi saja mereka tidak bisa makan. Anak-anakku yang hebat, maka dari itu, makanlah secukupnya, makanlah sebelum kalian lapar, dan berhentilah sebelum kalian kenyang. Selanjutnya kita renungkan. Pakaian maunya yang bermerek, necis, stylish, hanya demi terlihat wow di pandangan manusia? Na'udzubillah. Harus kita ingat anak-anak, bahwa seindah apapun, semahal apapun, senetis apapun, sestylish apapun pakaian yang kita kenakan sekarang, pakaian yang nanti kita kenakan ketika menjelang dikuburkan adalah pakaian yang tidak indah, pakaian yang tidak mahal, tidak necis, tidak pula stylish. Maka buat apa kita hambur-hamburkan uang kita hanya untuk memenuhi kebutuhan fashion kita? Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, hemat dan sederhana dalam menggunakan harta. Anak-anak, agama melarang kita untuk mendapatkan harta dengan cara yang hina. Misal, mengemis, meminta-minta, mencuri, bahkan menjual barang dengan meminta belas kasihan orang. Karena tujuan hidup di dunia ini tidak serta-merta untuk mendapatkan harta yang melimpah. Buat apa melimpah tapi jika tidak barokah? Demikian juga dalam hal menggunakannya. Agama melarang kita untuk menggunakannya secara berlebihan. Sebaliknya agama menghendaki kita untuk menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita dalam hal kebaikan. Misal untuk bersedekah, untuk membelanjakannya, untuk keperluan agama. Pokoknya hati-hati untuk masalah harta ini. Karena seringkali manusia itu terjerumus, hancur disebabkan oleh 3 ta. Apa saja? Harta, takhta, dan cinta. Harta itu hanyalah titipan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Maka semakin banyak harta yang kita miliki, akan semakin banyak pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anakku yang hebat,
Selain ketiga cara di atas, berlaku hemat dan sederhana dapat diterapkan dalam banyak hal. Misal menggunakan air, listrik, belanja, berhias. Nah, anak-anak yang saleh-salihah, itulah tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa anak-anak, setelah itu klik link yang ada di description box. Kalian akses, kalian kerjakan setiap butir soalnya dengan baik, dan kalian laksanakan tugas yang diminta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita semua orang-orang yang hebat, sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Rozak mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.